Lu biasanya kan gitu. Kalau anaknya nurut yang wong tua, ngajine iso, sekolahnya pinter, berprestasi, wah disayangi, dicintai, dibangga-banggakan. Sementara anak sing gak nurut, rada ndablek, terus sekolah yo gak pinter, wong sekolahi peringkate, rankingnya itu sejumlah muridnya 46, dekne yo peringkat 46. Terus gak duwe prestasi, malah dibenci, dimusuhi, gak oleh. Nek sing berprestasi cerita ke tanggane, alhamdulillah dek anakku 5 ku saiki wis dadi wong kabeh. Pancene ora ono sing dadi cempe. Sing barep kae anakku kae dadi dokter. Dokter spesialis. Bayarannya yo gede wong dokter spesialis. Lah anakku sing nomor 2 ganteng gede dhuwur kae dadi bupati. Wis 2 periode. Sampeyan ki kira-kira ya nyalon gubernur. Hitungakno muga-muga dadi ketok ya disenengi masyarakat. Nah anakku sing nomor 3 ayu kae dadi DPR RI. Sing nomor 4 ya pancene njalukno pondok ya wis dadi ustad. Santrine yo akeh. Sing nomor 5 anakku dadi pemborong. Ambek celemar. Jangan lupa, kadang-kadang anak yang berprestasi itu malah ke orang tuanya nggak bisa berbakti karena sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Tak baleni. Aku belani ngono-ngono kayak. Orang tua suka lupa. Justru kadang-kadang anak yang dianggap bodoh, tidak berprestasi, dibenci, itu yang bisa berbakti. Sementara anak yang pinter, yang berprestasi malah nggak sempat berbakti karena sibuk dengan urusannya sendiri. Ibu jangan pernah kayak gini loh Bu, menjagakan ini. Iya menjagakan. Hah? Mengandalkan, ngandalno wong jagakno kok. Jangan pernah menjagakan salah satu anak menggadang-gadang barang dulu. Biasanya kan ada orang tua gini, aku sonek tua yo melu anakku sing iki, kira-kira sing ngramut aku sing tak elok yo anakku sing iki, wong iki dadi gandolane ati. Breset. Anak dianggap gandolane ati ngono ku gedene malah nglarake rasain roto-roto. Asli. Lah terus sampean titeni omonganku. Justru ketika orang tua ngunduri sepuh, sing gemati, sing ngopeni, sing rawat, malah anaknya yang tidak berprestasi. Anak yang dulu waktu kecil dibenci, sekolahnya bodoh, rapati iso ngaji, nggak punya prestasi, itu justru sing nunggoni wong tua, ngerawat wong tua, ngopeni wong tua, gemati karo wong tua. Soalnya anaknya ora berprestasi kan ra iso nondi-nondi. Sing berprestasi sibuk karo urusane dhewe-dhewe. Anak nek gak berprestasi, sek cilik lho wis ketara Bu, timbangane kon sekolah seneng meme gabah, timbang kuliahnya wani garap sawah, timbang belajar seneng blonjo. Engko ibune arep nyang toko siap ngeterno, sing gak berprestasi kuwi ibune nyang pasar siap ngeterno, ibune nyambangi wong loro siap ngeterno, nyang ndi wae siap ngeterno, bahkan ibune loro nyang rumah sakit opname 3 bulan ikhlas nunggoni. Dekne malah seneng untuk kacang, untuk roti, untuk jeruk, untuk anggur ngono. Lah sing berprestasi alah me SMS, nelpon, WA, maaf nggak bisa pulang, ada meeting, ada rapat mendadak, ada proyek baru. Kadang lebarannya nggak sempat sungkem nang wong tua, hari raya nggak sempat sungkem nang wong tua, alasannya ya kerja, soalnya jadi bupati. Dajal nek ora berprestasi ngono ku, riyaya glibet ae nggone wong tuane, wong entek-enteki badokan. Makanya anakmu dongakno ben goblok ae ya.
Sapa ngomong ra disangoni? Kontraane wis jelas ora disangoni. Pengen kualat tuh piye ya ini. Ini ki ana sing ngomong larang. Kena pengen murah, yang ngundang ketua RT-mu kon ceramah. Wis sambat larang rupa yang nggawa rega blok. Beda level yo beda. Camat karo bupati yo beda. Bupati tanda tangannya payu, camat yo apa? Yo beda level. Mosok tau untuk proyek camat. Pengertiane wing tak kintik nggawa mat ngono kuwi. Ambek nyetempel cetok ngono kuwi. Nesu ya ben minggat. Makanya esuk sampean golek ngudang anak sing apik, udangan niku dadi donga. Anak mama, anak ibu, pinter, sok dadi bupati anaknya. Kayak Pak Sukandar kae lho nak, nanti 2 periode kae. Aja trimo dadi kepala desa, nyonyor. Sampai saiki kepala desa ki modale nyalon kae urung balik. Soale wong kene iki gelem nyoblos nek dikeki urung nek tepak wargane duwe gawe hajat kae. Niku kudu mara, arep sithik ya diomong wong sak kampung. Kepala desa 20.000. Makanya aku wegah dadi kepala desa. Mudang sing apik, anak soleh, so iki iso besok iso ngenteni Anwar Zahid ya nak ya. Wong kae penak ngomong sak jam hasilnya wis ketok. Anak soleh, ngono ya nak ya. Besok iki ngenteni Anwar Zahid. Aja kaya bocah-bocah sing nang pinggire panggung kae. Kae bocah bejat kae. Ya Allah. Wes. Iya. Yang kedua. Wa an a'mala sholihan tardah. Blingir sing nomor 2. Lek nglakoni amal soleh ki golek ridane Gusti lillahi sesuai baiat kita kepada Allah tiap hari minimal 5 kali waktu sholat di doa iftitah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah, ayo ikhlas kita belajar dari filosofinya akar. Akar bahasa Inggrisnya the oyot. Sakarepku sing ceramah aku kok. Orang ceramah itu lihat yang diceramai, lihat audiennya. Kalau jamaah audien yang diceramah itu menengah ke atas, birokrasi, kalangan akademis, ya kita pakai bahasa-bahasa intelek. Mereka paham karena kalangan akademis. Lagi sing tak adepi bukan kalangan akademis, ini kan kalangan-kalangan jemburis toh. Ya sementing paham ngono ae lho. Woi. Coba kita belajar dari filosofinya akar. Akar simbol ketulusan. Akar itu bekerja keras dengan gigih mencari air. Dia menembus tanah macam-macam. Ada yang lomer, ada yang basah, ada yang liat, ada tanah itu keras. Bahkan membatu kadang-kadang tanah itu. Gue geger perkara kota amal lo, antemi pisan. Anggitmu aku ra ketok ngono wae. Sik dilongkat lagi tak giring iki lho. Lagi waan amala lho, wis mulai ngamal. Tukang golek kotak amal goblok pisan kuwi. Tak giringe sik, Bro. Ku ben oleh akeh. Iki ngono, saya lanjutkan. Jangan kemana-mana, akan saya lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Wis dikandani aja intak-intik, sik intak-intik kae. Nah, aku ora ngurus aku nek ceramah nang ngarepe sapa-sapa yo ngene iki. Ora peduli. Ngarepe menteri yo ngene iki gaya aku. Pemane terima bupati ngopo.
Apa maneh dapuramu gelem rungokno gak gelem minggato. Simpel aku nyatane tetep waris kok. Mohon maaf, akar itu kan bekerja keras dengan gigih mencari air. Demi siapa? Demi sebatang pohon, agar pohon itu bisa bermodot. Lek modot bahasa Indonesia ini apa? Tumbuh itu ganteng oon. Tinggi, gede, daunnya rimbun, berbunga merekah indah, buahnya lebat terasa manis. Banyak orang menyanjungnya, memujinya, tapi akar yang berjasa besar sama sekali dilupakan. Akar yang berjasa besar gak pernah disebut, dan akar gak pernah marah. Dia tetap aja sembunyi di dalam tanah. Itulah simbol ketulusan dan keikhlasan. Padahal akar itu jasanya besar, tapi gak pernah mau memperlihatkan diri. Halo? Tanpa akar pohon itu nggak akan hidup, betul? Karena yang bekerja keras dan berjasa mencari air adalah akar. Pohon dipuja, daunnya, bunganya, buahnya. Sementara akar yang berjasa besar nggak pernah disebut. Akar tetap ikhlas, dan akar nggak pernah ingin metungul. Metungul sama dengan bejudul. Karena akar sadar kalau dia metungul, pohon itu mereng, pohon itu doyong karena akalnya metungul. Apalagi metungulnya kebanyakan, pohon itu bisa roboh, pohon itu bisa tumbang. Ini nih filosofinya apa? Lembaga apapun, organisasi apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Insya Allah dari tahun ke tahun pengembangan pesantren ini mengalami kemajuan yang signifikan. Ini insya Allah menandakan betapa peletak dasar muasisnya ini ya koyok-koyok tadi. Nilai keikhlasannya ada. Sungguh didasari dengan nilai keikhlasan. Insya Allah barokah. Nek gak ikhlas, siap-siap. Saking ikhlase, nek nyuwun bantuan nang Pak Bupati modele melas. Lah pun saat ini monggo siapkan ibu bapak. Nanti ini dilanjut apa enggak ngajinya? Nah, nanti setelah infak baru dilanjut ngajinya. Ayo bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, sekarang yang ketiga. Wa aslih li fi dzurriyyati. Sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku. Berarti ini regenerasi dan kaderisasi. Anak-anak kita harus lebih hebat daripada orang tuanya. Begitu cita-cita setiap orang tua. Betul? Sejelek-jeleknya orang, itu pasti kepingin punya anak yang baik, walaupun orang tuanya bejat. Ya kepingin anaknya baik. Pun konsep sederhana saja agar menjadi anak yang solih solihah, yang sukses. Di samping tentu saja dibina, digembleng di pesantren, orang tua sebagai basis utama dan peletak dasar pendidikan anak. Mbok ra digatekno kok. Saman modele kok sedih kelangan 2000. Nyemplungi 2000 mbok pikir ae. Wes wong 2000 ae lho. Lenger-lenger. Pengajian ono ngemise. Dilanjut enggak ini? Anak itu membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak. Tak baleni biar cetak. Ben cetok. Anak itu membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak. Saya nggak ngawur, punya dasar. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Ibunya tadi berapa? Bapaknya. Jadi kalau ibunya 3, bapaknya. Kalau bapaknya 1, ibunya 5.
Lah iya. Makanya dinamakan istri. Is itu adalah tri, 3. Kalau cuma 1 namanya iswan. Ya kalau 2 ya istu. Ayo bantah. Ini maksud saya bukan kok terus poligami, enggak. Saya paham, saya sadar masalah poligami itu sensitif banget bagi ibu-ibu. Maka Bapak jangan pernah membicarakan soal poligami ke ibu-ibu. Karena memang poligami itu bukan untuk dibicarakan, tapi untuk dilaksanakan, Bapak. Jadi, yang saya maksud Bapak 1, ibu 3, artinya seorang ibu tapi berfungsi 3. Ngono lho, itu salah paham sih. Pertama butuh ibu kandung, yang kedua butuh ibu susu. Pada pendhuwur ben gak ono sing tersinggung. Jadi pertama butuh ibu kandung, kedua butuh ibu susu, yang ketiga butuh ibu guru, dan ini 3-tiganya bisa diperankan oleh seorang yang bernama ibu, yang perannya nggak pernah tergantikan di dunia ini. Ibu bisa menggantikan peran bapak, tapi bapak nggak mungkin bisa menggantikan peran ibu. Ibu bisa menjadi saudara, ibu bisa menjadi teman. Lah kok sih urung rampung wis ditepuk tangani. Pertama ibu kandung, artinya yang mengandungkan ibu. Kedua ibu susu, yang menyusuikan juga ibu. Yang ketiga ibu guru, sebagai pendidik utama kepada anak-anak. Madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang dibutuhkan anak itu 3 ibu, maksudnya ibu yang mengandung dengan ikhlas, ibu yang menyusui dengan tuntas, dan ibu yang mengajari dengan cerdas. Angel lho gawe kata-kata as-as katanya ini gak gampang, makanya larang. Pertama, butuh ibu yang mengandung dengan ikhlas. Akhir-akhir ini kan banyak ibu yang mengandung dengan tidak ikhlas. Ya mungkin karena yang dikandung itu hasil arisan, atau hasil dari program KB yang gagal. Bareng ngerti nek positif, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meteng maneh. Kalau orang dulu itu begitu hamil nih, alhamdulillah tibake aku sek iso Dik, so seneng. Preksa nggone dukun bayi dikandani, sampean ki ana isine maneh kok Dik. Alhamdulillah Mbah, bapake kok sek iso. Oh saiki periksa nggone dokter lho, lara weteng dikandani, sampean itu nggak sakit apa-apa, perutnya nggak sakit, ini positif hamil. Ngono ku jawabane, kok saged dok? Jare yo mbah lho kowe nyapo karo bojomu kok nggak bingung no dokter to tambahan ngono. Anak sudah tidak diharapkan kehadirannya di dunia ini, nggak diharapkan kelahirannya. Ya nggak mungkin dong jadi anak yang berkualitas, nggak mungkin dong. Woi, woi. Dan masa kehamilan ini koyo pitik angkrem bu, seperti ayam yang lagi mengeram. Kudu poso, kudu tirakat, kudu riyadhah. Lihat, pitik wayahe angkrem, poso, makan jarang-jarang. Maka dia turun dari petarangan itu kalau wayahe sahur kayak wayahe bukoto. Pitik nek angkrem niku lho mudhun teko petarangan, arang-arang ya diam di petarangan sambil baca zikir, wiridan, riyadhah, krungu wae. Asline zikir, udhkurullah, 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 udhkurullah. Lek gak percaya ana pitik angkrem kae, rungokno, petno kupingmu no cucuke ngene. Insyaallah nek cetet ya Allah. Poso, riyadhah, tirakat, maka dia nggak mudun-mudun ke petarangan. Jarang-jarang dia turunnya itu kalau lagi sahur sama buka. Mek sahur karo buka tok kuwi mangane arang-arang. Halo. Nah karena dia lagi tirakat, lagi riyadhah, begitu turun nyari sahur sama berbuka, kok ketemu karo jago, ketemu lanangan. Dia erek rayuan terminal ini, lari babone, sepurane bro, prei, angkrem kok, sampai melewayu diwangi beleber mencolot pager, mencolot lawang, menghindari lanangan-lanangan sing kerang genak ngono kuwi.
Karena dia sadar lagi riyadhah. Makanya ayam nang pinter ngono ku, ndoke buntas kon netes kabeh. Ono ayam wayahe angkrem nang bento. Ora gelem poso, mudan kok petarangan golek panganan. Terus dierek-erek jago lah kok tambah pokonge diobah-obahno. Ter. Mapan. Nah, kuwi babon gatel kuwi. Ndoke kopior mesti. Raden Syahid berandal Lokojoyo, putra Bupati Lotekto, Tuban. Awalnya kerjaannya membegal, berandalan, begal. Satu ketika lagi beraksi begal di tengah hutan. Ada Sunan Bonang lewat. Sunan Bonang itu bawa tongkat yang terbuat dari emas. Begal, ketok ono wong mlaku nggawa tongkat teko emas, langsung dilerekke. Mandek! Begal. Masa ada begal ngedek wong kok mandek. Nah, itu bukan begal tapi bencong. Tongkatmu tak jaluk. Apa? Itu kok emas kok. Iya, tak jaluk. Aman terus ke lakumu, gak bukene tak pateni. Oh, lek kepengin emas nah, kae lah emas. Wit aren iki ditunjuk disuting dadi emas. Bukan hanya buahnya, pohonnya sak daunnya berubah jadi emas semua. Lah Raden Syahid cerdas, ora oon-oon ngono kuwi. Begitu lihat pohon aren itu berubah jadi emas, gak langsung diambili dibawa pulang, enggak, langsung berpikir, panjangnya cerdas. Timbangannya aku ambil aren itu daripada aku ambil buah aren itu rugi aku, dapatnya cuma segitu, itu bisa habis. Mending aku minta doanya orang ini. Kalau aku bisa doanya orang ini, apa aja tak tunjuk bisa jadi emas. Podo-podo aku njaluk dongane iki, langsung ngomong, "Mbah, gak sido, Mbah, gak sido." Gak sido apa nak? Moh kae aku, Mbah, moh kae. Terus kepinginmu apa? Aku njaluk dongamu ae, Mbah. Aku lek iso duwe donga kaya sampeyan, apa wae tak syuting iso dadi emas. Gak iso nak, lek kepengin ngono kudu nglakoni dedalane para wali, kudu poso, tirakat, wiridan, lawase 3 tahun nang pinggir kali. Dilakoni karo Raden Syahid. Poso, tirakat, wiridan 3 tahun di pinggir kali, lulus, makanya dijuluki Sunan Kalijaga. Lah nek potonganmu ra tau poso, ra tau tirakat, ra tau wiridan, sing cocok dijuluki Sunan Jaga Kali. Nek gak mancing yo ngising. Yang kedua, ibu susu. Menyusui dengan tuntas. Ini penting ya, Bu. Kenapa mengandung dengan ikhlas kemudian menyusui dengan tuntas? Batasan dalam Al-Qur'an haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Sekarang banyak ibu-ibu yang kemenyek, gak mau menyusui. Ngapunten ya, terus diganti susu produk sapi. Makanya orang Jawa itu nggak sembarangan. Anak wedhus jenenge cempe, anak sapi jenenge pedet, anak kebo jenenge gudel, anak bajul jenenge krete. Gak ngawur anak wong jenenge bayi. Ya karena anak wong itu jenenge bayi bukan pedet, maka harus disusui wong. Jujur nggak jujur, mau ngaku nggak ngaku, sekarang ibu-ibu itu banyak yang mengikuti program sapinisasi. Ya sapinisasi, emang anak dikasih ASI itu cuman kadang 3 bulan, 4 bulan, lepas itu kasih susunya sapi. Ya jangan heran kalau karakternya kayak pedet. Diperintah sekolah-sekolah, oh gah. Koncomu ngaji nama angkat. Ayo ngomong persis, ngomong persis. Tapo lambemu. Penting Bu, itu pembentukan karakter udah sering saya sampaikan, termasuk tahun kemarin udah pernah saya sampaikan. Dan yang ketiga, ibu guru yang mendidik secara cerdas agar anak berkualitas. Wes. Lu waktunya nggak nyukupi bro.
Yang keempat, ini tubtu ilaika, blinger yang nomor 4, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu, terutama kalau udah tua. Masa tua adalah masa untuk menghapus dosa, masa untuk taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Jangan malah numpuk-numpuk lagian udah tua berdosa gak sumbut, gak cucuk karo wirange. Umur 80 tahun pacaran. Ayo penake karo wirange sumbut apa ora? Wis meh pensiun korupsi. Ora sumbut. Apalagi yang sudah udur berumur, ayo nyaut kur kabeh, udur berumur, uban di kepala sudah bertabur, pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, kulit sudah pada kendor, gigi satu persatu mulai gugur, panganane men karibu bur, gaweane letang-letang di atas tempat tidur, melumah-melumah non dhuwur kasur, nek turu ngorok senggar-senggur, tur yo bola-balik ngelindur, wis ora kuat mlaku nang sumur, penggaweane nganggur karo kukur-kukur, tandane wis parek alamku bur, diluk engkas arep nyusul Gus Dur. Yo enggak ono ore kuwi. Enggak mau kita kan mau nyusul Gus Dur ke alam kubur sana. Wis siap. Makanya taubat, perbanyak taubat, terutama yang udah tua. Aja mikir donya ae. Umur 75 tahun sik blantik wedhus. Geret wedhus keseret malah kejelungup. Wayahe ganti, tampare wedhus iki cekel putune. Lah sing sepuh ganti nyekeli tasbih. Nanti puter lotak. Kalau tasbih muter otomatis terpancing lambene wiridan Sulawesi wer Sumiati Sulastri. Maka kalau sudah tua itu, kalau orang Jawa bilang wayahe lengser ke Prabon madeg pandito, udah 60 tahun ke atas, itu secara de jure sudah bukan warga dunia, mau walaupun secara de facto masih tinggal di dunia, statusnya sudah warga kehormatan. Saatnya belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia nggak perlu belajar, pinter kabeh wisan. Mati kok iso. Tapi belajar meninggalkan segala sesuatu yang berbau dunia. Tinggal liringan yang kelima, wa inni minal muslimin, pasrah sumarah, berserah diri kepada Allah Subhanahu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo mati-mati kejaba dalam keadaan Islam. Kuwi kon menek blimbing limo, lunyu penek ana, pancen lunyu, banyak rintangan, banyak hambatan, banyak tantangan, tapi tetep penek ana kanggo mbasuh dodo tira. Wong dodo tira iki kumitir bedahing pinggir, bedah kabeh kakan dosa kakan kedzaliman, mangkane dandamana jlumatana kanggo apa? Go persiapan seba mengko sore sowan menghadap Gusti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung masih diberi kesempatan, yuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Para santri, raih cita-citamu, jangan patah arang, jangan patah di tengah jalan sebelum sukses. Filosofinya kayak kumbang, tawon. Kumbang itu sekali terbang puluhan kilometer dia tempuh, gak hinggap, dia gak menclok sebelum tercapai tujuannya. Sekali dia hinggap di kuntum bunga, dia dapat menghisap madunya. Ora ono kumbang kok plek menclok laler diluk-diluk plek, gak fokus. Woi, tapi jadilah seperti kumbang, sekali terbang dia nggak akan hinggap sebelum target dia dapat. Sekali mondok gak boyong nek orang hafal Quran karo nggawa bojo. Ngono cita-citamu, aja kaya laler terbang dulu plek menclok, terbang lagi plek menclok, yang menclok sembarangan, terbang lagi plek menclok no telek. Lho bareng ngono kok terbang lagi plek menclok sirahe Pak Camat. Kurang ajar to laler. Terbang lagi plek sirahe Pak Kapolsek, lho gak duwe tata krama. Terbang lagi plek sirahe Pandan Ramil. Terbang lagi plek sirahe Anwar Zahid dilewati. Ya wes. Enggak lah. Ya capek, say.
Situ enak tinggal ngedengerin. Akunya ngerti dikit kenapa sih? Apa melu guyu? Mohon maaf, berkali-kali saya sampaikan saya bahasanya kasar. Barangkali ada yang sakit mendengar kata-kata saya atau tersinggung, memang saya sengaja. Ya memang tujuan saya menyinggung. Semakin banyak yang tersinggung berarti semakin berhasil. Karena ceramah pengajian nggak mau tersinggung belas sih gagal total. Dan sekali lagi bahasa saya kasar, mohon maaf. Kalau pengen yang halus ya kapan-kapan undang aja kiai yang dari bangsa halus. Ya bangsanya bekecil, demit, barang ngono. Mohon maaf. Tujuan saya dengan bahasa seperti ini, satu untuk memudahkan pemahaman, dua mempererat persaudaraan. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya, khususnya pesantren ini benar-benar manfaat, maslahah, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah bi jahi nabi rahmah syafi'il ummah wa bi niyati du'a al-qabul ijabati sulh hasulil amali wal ma'mul bi jahi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawa bi salafun salih wa nas nakhusu khasa ma'ahad darussalam bisirri wa nuril fatihah